Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1206, Dewa Lubang. Ledakan. Saat Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar ledakan di kamar elegan Hua Tiandu. Untungnya, kamar elegan itu cukup kuat, jika tidak, Hua Tiandu akan membuat lubang besar darinya. Melihat pemandangan ini, para penawar di bawah semuanya tertawa terbahak-bahak. Taois Changshan terbatuk ringan, meskipun Tianfu Senchao menderita kerugian, dia juga merasa sangat bahagia di hatinya, dan tidak senang dengan Hua Tiandu untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia hancur, dia sebenarnya sedikit bahagia. Berpikir di dalam hatinya, Tuan Changshan mengambil undian berikutnya dengan jentikan tangannya. Wow! Begitu lot dikeluarkan, ada banyak orang yang menggosok mata mereka di bawah, seolah-olah mereka silau oleh cahaya yang kuat. Melihat dari kejauhan, apa yang tergantung di tangan guru Changshan adalah manik roh. Cahaya keemasan Lingzu begitu menyilaukan sehingga semua biksu kecuali orang bijak tidak dapat membuka mata mereka, tetapi orang bijak menatap Lingzu dengan mata sedikit menyipit. Melihat ini, guru Changshan tersenyum sedikit, menepis cahaya Lingzu, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah relik Sang Buddha, yang diubah setelah biksu Tao meninggal. Ini sebenarnya peninggalan. Suara-suara terkejut datang dari bawah. Tidak heran itu sangat mempesona. Putra Dewa, relik ini tidak mudah, mengapa tidak menggunakannya untuk memikat Ye Chen agar mengambil umpan? Di ruang pribadi, lelaki tua berbaju ungu menatap ragu-ragu ke arah Hua Tiandu yang galak, Putra Dewa, kamu baru saja harus akurat. Saya membuat keputusan sendiri, Hua Tiandu meringis. Harga cadangan adalah 500.000 yuan, dan pelelangan dimulai sekarang. Kata-kata Master Changshan bergema di antara hadirin. 1 juta. Begitu kata-kata Tuan Changshan jatuh, Hua Tian membuka mulutnya, dan dia tidak lupa untuk melirik ke ruangan seberang, Dao You biarkan aku memiliki 2 harta, mengapa kamu tidak membiarkan aku memiliki yang lain 1? Aku sangat menyukai peninggalan ini, aku khawatir aku tidak bisa melepaskannya. Ye Chen tersenyum santai. Kamu benar-benar ingin membuat masalah denganku. Hua Tiandu berpura-pura berteriak dengan marah, dan dia juga meniru contoh Ye Chen sebelumnya untuk memikat Ye Chen agar mengambil umpan. Lelang. Yang dengan harga tertinggi akan tahu, Ye Chen tersenyum, kamu 1 juta, aku akan menawarkan 2 juta. Oke, tidak ada hubungannya dengan kita. Ada desahan di bawah. 3 juta. Hua Tiandu terdengar marah, dan kemampuan aktingnya tidak tercakup. 5 juta. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan menambahkan 2 juta dalam satu nafas, dengan nada yang ditentukan untuk menang. 6 juta. 8 juta. 10 juta. 12 juta. Ibuku, jadilah baik. Bagian bawahnya mendidih. Sebelumnya, ditambahkan dari 1 juta menjadi 1 juta. Kali ini bahkan lebih populer, dan langsung ditukar dengan 2 juta. Mengapa kita tidak mengatakan itu kekuatan besar begitu bullish? Anak Tuhan, jika dia menaikkan harganya, jangan ikuti dia lagi. Pria tua berbaju ungu itu mengingatkan Hua Tiandu. Kamu masih perlu mengingatkanku. Hua Tiandu mendengus dingin. Teman kecil, kamu bisa membayar lebih. Changshan asli di bawah melihat ke kamar pribadi tempat Ye Chen berada. Anak Tuhanmu punya uang, jadi itu miliknya. Uff. Ye Chen mendengar suara muntah darah di kamar Hua Tiandu yang elegan, dan dia tidak tahu apakah dia dihukum oleh Tuhan karena melakukan terlalu banyak hal buruk, atau dia dibuat marah oleh orang lain. Iblis, yang awalnya menggali lubang besar untuk Ye Chen, menguburnya sendiri, tidak meninggalkan apapun. Orang tua itu mengetahuinya, itu pemerkosaan, tetapi dia diperkosa. Bahkan jika lelaki tua itu mencubit jarinya, dia adalah seorang penipu. Pria tua itu mencubit jarinya dan menghitung lagi, dan semua orang sangat senang. Mendengar bahwa Hua Tian memuntahkan darah, sekelompok orang tua yang gelisah di bawah mulai berpura-pura menjadi tongkat sihir lagi, masing-masing mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh, dan masing-masing mencubit jari mereka dengan penuh arti. Melihat biksu muda itu, mereka semua menghela nafas dan melihat ke kamar pribadi tempat Ye Chen berada. Para penipu itu semuanya master, dan mereka menangkap salah satu dari mereka sampai mati, dan masing-masing dari mereka akurat. Membunuh, membunuh, membunuh. Hua Tiandu meraung seperti anjing gila lagi, dan niat membunuhnya terhadap Ye Chen telah mencapai titik di mana hal itu tidak dapat ditahan, sangat memalukan dan memalukan bagi anak Tuhan untuk ditipu satu demi satu di depan mata publik. Berkelahi denganku. Di ruang pribadi, Ye Chen melirik ke sisi berlawanan dengan mencibir.
Bertanggung jawab atas evolusi Zhou Tian, dia memimpin di mana-mana, dia tahu bahwa Hua Tian sedang mencoba untuk memikatnya ke dalam umpan, jadi dia mengikuti sepanjang jalan. Yang disebut trik adalah seperti ini, Hua Tian senang ketika dia lucu, tetapi Hua Tian lengah. Para tetua Tianfu Senchao dalam kegelapan tampak suram, bagaimanapun, dia adalah putra Tuhan mereka, tetapi dia ditipu satu demi satu, menghitungnya dengan hati-hati, dia ditipu 3 kali dengan hampir 30 juta batu asal. Tuan Changshan juga memiliki wajah muram, tetapi masih ada sedikit kesejukan di hatinya. Lelang berlanjut. Tuan Changshan mulai mengambil harta. Namun, lelang selanjutnya akan sangat aneh. Lelang ini memiliki fenomena yang aneh sehingga setiap kali ada harta yang akan dilelang, Ye Chen dan Hua Tiandu sangat diperlukan. Saat Ye Chen menawar lelang, Hua Tiandu selalu turun tangan. Ye Chen datang untuk membuat masalah. Keduanya dalam ayunan penuh, dan mereka tidak menghentikan setiap pertandingan. Akibatnya, 100.000 penawar tampaknya menjadi penonton yang bersemangat di aula lelang yang sangat besar ini. Aku bisa melihatnya, Ye Chen dan Hua Tian benar-benar memiliki dendam satu sama lain. Ini adalah akhir zaman jika kita tidak melakukannya. Seluruh paviliun lelang penuh dengan desahan dan lidah, dan mata yang tertuju pada ruangan elegan istana Ling Qiao penuh dengan kekaguman. Itu adalah manusia dewa di dalam yang telah bertarung puluhan kali dengan Hua Tiandu bola-balik. Lawan yang curang tidak memenangkan permainan seseorang menghitungnya dengan hati-hati, dan setidaknya mereka memiliki 90 juta batu asal. Aku mengenalmu banyak hari ini. Dewa jebakan. Semua orang bijak mendecakkan lidah mereka telah berpartisipasi dalam pelelangan selama ratusan ribu tahun, dan mereka belum pernah melihat trik seperti itu. Engah. Di Senchao Yajian, Hua Tian memuntahkan darah lagi, dan dia tidak bisa diam, dia nyata. Dia tidak percaya pada kejahatan, tetapi dia tidak memenangkan permainan, dan Dewa yang Agung berpaling kepada anak Tuhan, tetapi dia diadu dengan luka dalam di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen di kamar pribadi yang berlawanan jauh lebih tenang, saya memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, jadi datanglah lagi jika Anda tidak menerimanya. Melihat Biyu lagi, dia juga tersenyum manis, dia tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan gaib seperti itu, dia menyaksikan pelelangan secara nyata, Ye Chen seperti seorang jenderal yang menyusun strategi, tak terkalahkan. Tianfu Senchao tidak bisa duduk diam. Biou tersenyum dan memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat ke bawah. Ye Chen melihat ke bawah, dan sudah ada 2 tetua dewa yang datang. Ledakan. Segera, pintu Senchao Yajian ditendang terbuka, dan kedua tetua masuk. Mungkin mereka sangat marah sehingga tidak ada kata sambutan. Mereka melangkah maju dan menamparkan Hua Tian dengan kepala berdengung. Putra Agung Dewa Surga, tidak hanya merusak para biarawati di paviliun lelang, tetapi juga secara terang-terangan menggunakan uang para dewa untuk melawan keluhan pribadi dengan orang lain. Jika Anda bertarung, Anda benar-benar menang. Wajah Tianfu Senchao telah hilang, jika Hua Tian bukan anak Tuhan, mereka berdua mungkin akan menamparnya. Sekarang, Hua Tian jujur dan dipenjara di kamar pribadi, tetapi amarah dan niat membunuh di hatinya tidak dapat ditahan. Hua Tian jujur, dan seluruh aula lelang sunyi. Lelang belum berakhir, dan setelah melirik Cao Yajian dan Ling Xiaogong Yajian, Master Changshan mulai mengeluarkan barang lelang dengan jentikan tangannya. Saat semua orang masih ragu, tungku tembaga muncul di tangan Master Changshan. Bersenandung. Segera setelah tungku tembaga muncul, itu berdengung dan bergetar, dengan cahaya ilahi bersinar ke segala arah, sangat terang, dan guntur terjalin di sekujur tubuhnya. Meskipun itu adalah senjata ajaib dari kerajaan kekaisaran, tampaknya mekar dengan kekuatan yang lebih kuat daripada prajurit Kuasi Santo. Dunjia Tianzi. Di ruang pribadi, mata Ye Chen memancarkan cahaya kaget yang tajam, menatap tungku tembaga, lebih tepatnya, pada 3 karakter emas kuno yang terukir di tungku tembaga, tetapi apakah itu kata Dunjia Tian? O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1207 bab pertama. Ada kata Dunjia Tian. Gumam Ye Chen, matanya bersinar terang, dia bertekad untuk memenangkan tungku tembaga, bahkan jika semua kekayaannya dilemparkan ke dalamnya, itu adalah dewa di antara para dewa tertinggi. Sayang, suara-suara seru datang dan pergi dari bawah. Sungguh luar biasa, mata mereka yang bermata ganas sedikit menyipit. Tungku tembaga Tian Xiun, harga dasarnya 500.000 yuan, dan pelelangan dimulai sekarang. Kata-kata Master Changshan sangat halus. 600.000. Suara Ye Chen terdengar begitu Tuan Changshan selesai berbicara. Oke, kita keluar dari permainan. Terlalu banyak orang yang menghela nafas, dan mereka masih tidak lupa untuk melirik ke ruang pribadi tempat Hua Tiandu berada. Ye Chen sudah bergerak, tunggu apa lagi, dapatkan bangun dan terus melakukannya.
Namun, semua orang menunggu lama, tapi tidak ada suara yang keluar dari ruangan pribadi itu. Melihat ke kamar pribadi, Hua Tian masih di penjara, meskipun dia sangat jujur, tetapi matanya merah darah, sangat ganas, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jika tidak ada orang tua yang menonton, dia pasti akan berdiri dan bertarung lagi. Kedua tetua Senchao berdiri di kedua sisi, seperti patung batu, dan mereka akan melirik Hua Tiandu dari waktu ke waktu. Keduanya diutus oleh otoritas yang lebih tinggi untuk menjaga anak Tuhan mereka yang berharga. Kekuatan misterius mempercayakan Wang Guxing untuk dilelang, dan komisi yang mereka berikan cukup banyak, tapi itu tidak cukup untukmu, Huo Huo. Di bawah, Tuan Changshan melirik ke atas, lalu perlahan berkata, Istana Ling Qiao menawar 600.000 yuan, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Aku ingin menambahkannya, tapi aku tidak berani. Seseorang mengangkat telinganya. Aku ingin menambahkan, tapi aku takut ditipu. Seseorang mengambil hidungnya. Tajam. Dua kata sederhana ini benar-benar mengungkapkan aspirasi semua orang yang hadir. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bagaimana Istana Ling Qiao ada. Itu adalah salah satu dari 3 raksasa di medan bintang ini. Jika mereka berani bersaing dengan mereka, mungkin tidak ada seorang pun kecuali Tian Fu Shenzhao dan Sekte Kaisar Hantu. Mari kita bicara tentang Ye Chen. Semua orang di ruangan itu melihat hal yang nyata, dewa jebakan yang sesungguhnya, dan Hua Tiandu, putra dewa Chao Shen, adalah contoh berdarah, dan dia memuntahkan 3 liter darah karena diadu. Sejak saat itu, suasana di tempat kejadian sangat memalukan. Lelang yang bagus seharusnya sangat panas, tapi sekarang sepi, dan tidak ada yang mengikuti artefak magis bernilai jutaan batu asal. Tuan Changshan juga terlihat malu, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan aneh ini. Di ruang pribadi, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, akhir cerita ini adalah yang terbaik. Biyu juga tertawa, dan mengerti alasannya seperti yang disebutkan di bawah, mereka semua ditakuti oleh Ling Xiaogong dan Ye Chen. Uhuk-uhuk. Pada titik tertentu, Tuan Changshan terbatuk ringan, Istana Ling Qiao menawar 600.000 yuan, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. 1 juta. Segera setelah kata-kata Tuan Changshan jatuh, tawa lucu datang dari kamar pribadi Sekte Kaisar Hantu. Putra Kaisar Hantu akan datang. Tatapan orang-orang Zaifang telah berkumpul di masa lalu. Sebelumnya, Ye Chen dan Hua Tian bertarung dengan sengit, dan pria itu tetap diam. Sekarang setelah mereka berdua selesai bertarung, dia melompat keluar lagi. Sepertinya Ye Chen memiliki beberapa musuh. Pertunjukan besar lainnya. Istana Ling Qiao pasti luar biasa melawan Sekte Kaisar Hantu. Semua orang duduk tegak, siap untuk menyaksikan pertunjukan besar. Mau bermain juga. Ye Chen tersenyum dan melihat ke ruang pribadi di samping. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Kaisar Hantu Senzi berbaring di sofa, tersenyum main-main. Aku tidak berani berpendapat, masing-masing bergantung pada kemampuannya. Ye Chen tersenyum santai, aku akan menawarkan 2 juta. 3 juta. Kaisar Hantu Senzi berbicara dengan sangat santai. 4 juta. Ye Chen segera mengikuti, ini adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan, bagaimana dia bisa menyerah. 10 juta. 1. 10 juta. Terdengar suara-suara terengah-engah di bawah. Menambahkan 6 juta dalam satu nafas, putra Kaisar Hantu ini bahkan lebih berani. Judi lagi. 11 juta. Ye Chen duduk dengan kokoh di Diao Yutai, menyeruput teh dengan santai. Ye Chen. Biyu memandang Ye Chen dengan cemas, sebagian besar, Kaisar Hantu telah melihat trikmu. Jika kamu menderita kerugian, kamu akan menderita kerugian, dan aku akan membiarkan dia bersenang-senang lain kali. Ye Chen berkata dengan santai, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan dia sudah menghitung harga garis bawah dari Hantu Kaisar Senzi, yang sepenuhnya dalam toleransinya uang bukan masalah, dia benar-benar menginginkan kata Dunjia. 20 juta. Kaisar Hantu menaikkan harganya lagi, dan tehnya disemprotkan dari bawah karena terkejut. 1 juta lebih tua darimu. Ye Chen masih tenang. Kamu benar-benar kaya. Kaisar Hantu Senzi melihat ke kamar pribadi tempat Ye Chen berada dengan penuh minat. Itu hanya kesalahan, aku sangat menyukai kompor tembaga itu. Senyum Ye Chen sangat samar. Jika kamu sangat menginginkannya, aku akan membalasmu. Kaisar Hantu tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Jadi, terima kasih Tuhan Nak. Ye Chen juga tersenyum, sangat main-main. Setelah menghitung orang tua itu, bau mesiu sangat kuat. Orang-orang tua di bawah mulai berpura-pura menjadi tongkat ajaib. Apa yang terjadi dengan Dewa Lubang kali ini? 20 juta akan menyusul. Dewa Lubang juga telah tersandung. 21 juta, tetapi masih ada orang yang mengikuti. Tuan Changshan melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi, tungku tembaga perisai surgawi adalah milik Istana Ling Qiao. Tuan Changshan menyingkirkan tungku tembaga dengan jentikan tangannya saat dia berkata,
lalu melambaikan lengan bajunya lagi, dan sebuah gulungan rahasia muncul dengan jentikan tangannya, memancarkan udara kuno. Ini adalah buku formasi rahasia. Ini mencatat 36 formasi ofensif dan 72 formasi defensif. Harga dasarnya 1 juta. Seharusnya luar biasa, kata seseorang, dan mereka tidak lupa melirik ke kamar pribadi tempat tinggal Ye Chen, Hua Tiandu, dan putra Kaisar Hantu. 1.100.000. Dalam keheningan, seseorang mengajukan penawaran, yang menarik perhatian semua orang yang hadir, dan juga menarik perhatian Ye Chen, karena penawarnya adalah sarjana yang menyamar sebagai laki-laki. Dia tidak berbicara, aku hampir lupa ada orang lain di sini. Orang-orang yang duduk di sebelah cendekiawan itu bergumam. 1.200.000. Setelah sarjana, seseorang menaikkan harganya lagi, mengejutkan patriark yang mengubah dunia. 2 juta. Sarjana itu menaikkan harganya lagi. 2.100.000. 3 juta. Kamu luar biasa, ini milikmu. Patriark Huatian menarik napas dalam-dalam dan segera menyerah. Terima kasih, rekan Daois, kata cendekiawan itu dengan ringan, masih membolak-balik buku kuno, atau dia tidak pernah meletakkan buku kuno dari awal sampai akhir, seolah menghabiskan 3 juta batu asal untuk membeli gulungan kuno adalah masalah. Tanpa akun. Orang itu tidak sederhana, Biyu berbisik di ruang pribadi. Aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, dia jelas bukan orang bijak biasa, mungkin dia adalah orang suci. Ye Chen merenung. Ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ini jelas tidak sederhana, kata Ye Chen dengan santai, menatap cendekiawan itu dengan mata yang lebih dalam. Ngomong-ngomong, tungku tembaga dari sebelumnya benar-benar bernilai lebih dari 20 juta batu asal. Biyu menatap Ye Chen. Tentu saja itu sepadan. Ye Chen tersenyum, dan mengangkat matanya untuk melihat ke kamar pribadi di samping, dengan senyuman di bibirnya. Apa yang kamu berani mengintipku? Putra Dewa Kaisar Hantu tampaknya merasakan bahwa Ye Chen sedang menatapnya, dan tidak bisa menahan cibiran, seluruh tubuh memiliki cahaya ilahi muncul, menutupi kesempatan. Anak Tuhan, anak itu sangat aneh, lebih baik berhati-hati. Di samping, seorang lelaki tua berbaju hitam mengingatkan. Aku hanya ingin dia menjadi aneh. Hantu Kaisar Senzi tersenyum tipis, Bibo Jalang itu memilihnya daripada Hua Tiandu. Ini adalah bukti yang bagus. Aku benar-benar semakin tertarik padanya. Pokoknya, anak dewa, lebih baik berhati-hati. Tujuan kunjunganku kali ini adalah untuk orang miskin dan tulang aneh. Sebelum mulai menembak, anak dewa, jangan sia-siakan batu asal untuk menembak beberapa hal yang tidak berguna. Kamu masih perlu mengajariku. Hantu Kaisar Senzi mencibir, tidak ada harta yang diinginkan Senzi. Tulang yang malang dan aneh. Di ruang pribadi, Ye Chen membuka matanya dengan mata yang sedikit tertutup, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai sesuatu. Jika kamu ingin terlahir kembali Kyongki, maka siapkan 90 juta batu asal. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, jika kamu membiarkan aku menghabiskan 20 juta lebih, kamu harus membayar 2 kali lipat harganya. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1208, sangat besar sehingga Anda menangis. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Cahaya bulan yang terang memenuhi seluruh Wanggu Star, malam seharusnya sepi, tapi balai lelang masih sangat ramai. Lelang berlangsung sepanjang hari, tetapi masih berlangsung. Orang-orang yang datang untuk menawar tidak merasa lelah sama sekali, mereka semua sangat bersemangat. Hua Tian jujur, duduk tegak di kamar pribadi, oh tidak, itu harus dipenjara dengan rapi. Kaisar Hantu Senzi juga sangat pendiam, berbaring santai di sofa, membelai bangkai dingin di sofa dengan cara mesum, dan penampilannya agak ganas, membuat orang merasa ngeri. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen juga minum teh dengan tenang, mengeluarkan setiap harta, tetapi tidak pernah bergerak. Melihat Biyu lagi, seperti istri yang lembut dan berbudi luhur, dia berdiri di belakang Ye Chen, mencubit bahunya dan memukul punggungnya. Melihat Ye Chen sudah lama tidak berbicara, dia tersenyum lembut, apa yang kamu pikirkan? Biyu, apakah kamu pernah bermimpi? Ye Chen berkata dengan santai. Mimpi. Biyu tertegun sejenak, dan ketika dia menyadarinya, dia berkata, aku berhasil. Mimpi dua orang saling terkait, apa artinya? Ada yang terhuyung-huyung. Biyu mengerutkan kening, apa maksudmu? Mari kita bicara tentang kamu dan aku. Kamu bermimpi, dan aku juga bermimpi. Mimpi adalah sebuah tempat, dan kita masih bertemu dalam mimpi itu. Bagaimana ini mungkin? Biyu tersenyum lembut, ini adalah dua ilusi dan kenyataan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ye Chen tersenyum, bangkit perlahan, berdiri di depan jendela lagi setelah jangka waktu yang tidak diketahui,
pertama-tama melirik ke kamar pribadi Kaisar Hantu, dan kemudian melihat ke bawah. Di platform Cloud, Master Changshan mengumpulkan putaran lelang sebelumnya, dan mengeluarkan kotak harta giok putih dengan jentikan tangannya. Segera setelah kotak harta karun dikeluarkan, Raja Hantu Senzi, yang sedang berbaring santai di sofa di kamar pribadi, tiba-tiba membuka matanya. Semacam cahaya panas menyala, dan darah di tubuhnya juga melonjak, seperti jika dia merasakan sesuatu yang menyenangkan. Di bawah, Master Changshan telah menangguhkan kotak harta giok putih di udara. Kotak harta karun ini luar biasa. Mata di bawah bersinar, semua mata tertuju pada kotak harta karun giok putih, mereka semua adalah orang tua, sehingga mereka dapat melihat kehebatan kotak harta karun giok putih. Namun, yang mengejutkan mereka adalah barang yang akan dilelang kali ini bukanlah kotak harta karun, melainkan harta karun yang disegel di dalam kotak harta karun. Ada segel di atasnya, dan ada lebih dari satu segel di atasnya, yang membangkitkan rasa penasaran para penawar lebih banyak lagi. Membuka. Dengan teguran lembut dari Master Changshan, segel kotak harta itu dilepaskan. Mengaum. Segera, raungan datang dari kotak harta karun, dengan udara yang keras, haus darah, dan buas, yang mengubah ekspresi banyak orang yang hadir, dan biksu sok suci itu juga mengerutkan kening. Apa itu? Semua orang berkumpul bersama, hanya untuk melihat tulang sepanjang 5 inci disegel di dalam kotak harta karun, itu berdarah, memancarkan cahaya aneh, bergolak dan tirani, dan samar-samar bisa melihat penglihatan berkedip, yaitu binatang prasejarah berdiri tegak, menderu ke arah langit saat ini. Miskin. Cendekiawan yang diam-diam membaca buku kuno itu bergumam pelan, dan masih ada keterkejutan di matanya. Miskin. Tidak hanya cendekiawan yang mengenalinya, tetapi banyak orang bijak yang berpengetahuan luas juga mengenalinya, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Itu adalah binatang prasejarah, sebanding dengan Taoti, dan darahnya tidak lebih lemah daripada Phoenix. Sungguh orang yang malang. Biyu di kamar pribadi juga kaget, karena dia tidak mendapat kabar sebelumnya. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih tenang, dan dia sudah mendengarnya sejak lama. Sekarang dia bisa melihat tulang Qiongqi, itu memang sangat menegangkan. Meskipun itu hanya tulang, tekanan darah masih ada. Miskin. Miskin. Di kamar pribadi, putra Kaisar Hantu kehabisan napas, matanya penuh cahaya, dan dia mau tidak mau pergi untuk mengambil tulang Qiongqi. Di samping mereka, kedua lelaki tua itu juga menarik napas dalam-dalam. Kali ini mereka datang ke sini untuk tulang-tulang yang malang. Jika mereka bergabung ke dalam tubuh, Kaisar Hantu dan Putra Dewa pasti akan terlahir kembali. Itu melawan langit. Segel. Di tengah suara keterkejutan, Master Changshan menyegel kotak harta giok putih, dan kemudian melihat sekeliling, rekan-rekan Taois pasti sudah melihatnya, ini adalah Qiongqi, dan untuk apa itu Qiongqi, saya tidak perlu banyak bicara. Binatang prasejarah. Bahkan jika itu adalah tulang yang bagus, itu pasti harta karun tertinggi. Ini semua disiapkan untuk dilelang, dinasti Dewa Tianfu sangat berani. Aula lelang penuh dengan desahan dan lidah. Harga cadangan 5 juta, dan pelelangan dimulai sekarang, kata Master Changshan. Menambahkan satu bagian dari semua barang tidak cukup untuk harga cadangan. Seseorang terbatuk datar, dengan ekspresi malu di wajahnya. 5 juta, akan selalu ada tabungan. Aku tahu akan ada harta karun yang dilelang, jadi aku santai saja. Terlalu banyak orang bijak yang kesakitan, mereka telah melelang banyak harta, dan uangnya telah dihabiskan, tetapi saat ini mereka hanya bisa menatap kosong. Berisik. Di tengah kebisingan, putra Kaisar Hantu memarahi dari kamar elegan Kaisar Hantu Zong. Kamu. Wajah para kuasi Sage segera berubah menjadi marah. Sungguh memalukan bagi sekelompok kuasa Sage yang bermartabat untuk dimarahi oleh seorang kaisar seperti ini, tetapi karena kekuatan sekte Kaisar Hantu, mereka hanya bisa menanggungnya dengan 5,1 juta, sekte Kaisar Hantu saya telah mengambilnya, kata Kaisar Hantu Senzi, nadanya dingin, seolah-olah dia mengatakan bahwa siapapun yang berani merebut sesuatu dari sekte Kaisar Hantu akan mati dengan buruk. Kamu telah mengatakan itu, siapa yang berani memintanya? Suara berkabut terdengar, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya. Sekte Kaisar Hantu menawar 5,1 juta, tetapi seseorang menaikkan harganya. Tuan Changshan melihat ke bawah. Tentu saja ada, kata Ye Chen, dan tawanya bergema di seluruh aula lelang, saya akan menawarkan 6 juta. Pertunjukan yang bagus lagi. Ye Chen keluar tiba-tiba, menyebabkan semua orang yang hadir duduk tegak. Setelah terdiam begitu lama, Dewa Pit akhirnya bergerak. Memikirkan tentang penawaran sebelumnya dengan sekte Kaisar Hantu, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan ini bukan hanya masalah 1 atau 2 juta jika pasukan bergerak. Ada beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang. Hantu Kaisar Senzi mencibir, seolah dia tahu bahwa Ye Chen akan campur tangan. Benda prasejarah, harta karun seperti itu, bagaimana aku bisa melepaskannya?
Ye Chen tersenyum main-main, itu adalah putra kaisar hantu, yang perlu berbelas kasih. Jika kamu membiarkanku, aku akan berterima kasih. Apa yang kamu layak membiarkanku pergi. Kaisar hantu Senzi memutar lehernya dengan sangat nyaman. Jika itu masalahnya, maka itu tergantung pada kemampuan seseorang. Ye Chen mengangkat bahu, saya akan menawarkan 6 juta. Kamu $1 juta lebih tua darimu, dan sekte kaisar hantu 7 juta. Putra kaisar hantu tertawa menggoda, tanpa tekanan apapun. 8 juta, 90 juta, engah, engah, engah. Dengan kata-kata Ye Chen, suara penyemprotan teh di paviliun lelang mengikuti satu demi satu, diikuti oleh suara batuk yang keras, gelombang demi gelombang, semuanya tersedak, dan hampir mati tersedak tanpa bernapas. 90 juta. Aku mendengarnya dengan benar. Seseorang menggelengkan kepalanya sangat pusing sehingga seluruh venue meledak. Apakah kamu yakin itu 90 juta dan bukan 9 juta? Menambahkan 81 juta dalam satu tarikan napas. Ibuku adalah dewa. Apakah masih ada tawaran seperti itu? Bahkan Sok Bijak tertegun, 3 karakter dari 90 juta itu seperti guntur, dan kepalanya berdengung. Kata-katanya tidak mengejutkan. Sarjana yang menyamar sebagai seorang pria juga mengerutkan kening, buku kuno di tangannya basah, dan Ye Chen mungkin terkejut karenanya, dan menyesap teh di atasnya. 90 juta. Pada saat ini, bahkan Taois Changshan pun linglung, dan dia masih tidak lupa melirik petugas di sampingnya, untuk memastikan apakah dia salah dengar. Ya, 90 juta tanpa keraguan. Putra Tuhan, jangan salahkan aku terlalu terkejut. Di kamar elegan Senchao, 3 orang bijak menyeka wajah Hua Tiandu dengan sapu tangan. Pada saat itu, mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi sehingga Hua Tian disemprotkan ke seluruh wajahnya dengan seteguk teh, dan Hua Tian terpana oleh semprotan itu. Biou, lain kali minum teh, jauhi aku. Di ruangan elegan istana Ling Qiao, Ye Chen juga secara sadar menyentuh teh di seluruh wajahnya, seolah-olah dia telah disemprotkan ke seluruh wajahnya. 90 juta, kamu gila. Biou memandang Ye Chen, wajahnya memucat karena terkejut, bahkan jika dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih akan menjalani operasi semacam ini, apakah dia masih sedikit pusing? Loki. Ye Chen menyisir rambutnya dan melihat ke kamar pribadi di samping. Oh oh. Episode 1209, tunjukkan cinta suami istri. Kamu bercanda. Kaisar hantu Senzi sangat marah, meninju kamar pribadi keluar dari lubang besar, dan menatap tajam ke kamar pribadi istana Ling Qiao. Dari mana anak dewa berasal? Aku punya uang untuk menaikkan harga, bukan? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kamu. Gui Huang Senzi tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir muntah darah. Ye Chen menaikkan harganya sebesar 81 juta dalam satu tarikan napas, dia lengah, dan kepalanya masih berdengung sekarang. Teman kecil, apakah kamu yakin ini 90 juta? Kata Tuan Changshan, menatap Ye Chen dengan ragu. Itu benar. Ye Chen tersenyum. Tuhan. Ini Tuhan. Ada keributan di bawah, menatap Ye Chen dengan kagum. Dewa lubang bergerak, itu adalah lubang para dewa. Orang tua itu sudah tahu, tidak apa-apa berpura-pura. Teman kecil ini menawarkan 90 juta yuan, tetapi masih ada kenaikan harga. Tuan Changshan menyeka keringat di dahinya, dan tidak lupa menatap kaisar hantu. Bajingan. Melihat Gui Huang Senzi lagi, wajahnya telah terdistorsi dengan ganas, menggertakkan giginya dan ingin membunuh, menggeram seperti anjing gila, kejam dan membunuh, dan dia terlihat seperti monster itu menakutkan bagi penonton. Jika anak dewa tidak menginginkannya, saya bisa menariknya pulang dan membuat sup. Sup yang dibuat dari tulang Qiongqi seharusnya terasa sangat enak. Puff. Saat kata-kata Ye Chen jatuh, kaisar hantu memuntahkan darah, dan dia hampir jatuh dari lubang di kamar pribadi. Orang tua itu sudah tahu, tidak apa-apa berpura-pura seperti ini. Orang-orang tua itu gelisah lagi. Sebelumnya, dia memuntahkan darah dengan marah, tetapi sekarang dia memuntahkan darah dengan marah, cara menipu para dewa benar-benar tidak tercakup. Foto Spar Memory, ambil kembali dan akui. Putra dewa, kamu masih bisa menaikkan harganya. Di tengah keributan, Tuan Changshan sekali lagi menatap Senzi, kaisar hantu. Tambahkan. Kaisar hantu meraung, dan darah serta bintang beterbangan di langit. Itu adalah tulang yang malang, tetapi tulang leluhurnya. Baginya, itu adalah jimat tertinggi. Betapa pentingnya Fan juga ada di sini untuk itu, dan 90 juta batu asal tidak akan menghalangi jalannya. 91 juta. Hantu Kaisar Senzi meraung dengan kekuatan kultivasinya, yang membuat aula lelang bersenandung. Teman kecil, berhati-hatilah untuk tidak memuntahkan hatimu.
Ada suara santai dari bawah, itu adalah cendekiawan yang dengan santai membolak-balik buku kuno, hanya 90 juta, sekte kaisar hantumu mampu membelinya. Siapa orang ini? Kata cendekiawan itu, menarik semua mata hadirin. Pasti tidak mudah untuk membenci kaisar hantu secara terang-terangan. Banyak kultivator es senior menunjukkan makna yang dalam, terutama Sok Bijak, yang merasa sangat tertekan saat melihat cendekiawan saat ini. Ngomong-ngomong, apakah Istana Lingqiao masih menaikkan harganya? Seseorang berbisik, dan mengalihkan pandangannya dari cendekiawan ke kamar pribadi Istana Lingqiao. Peri, semakin lama kamu tumbuh, semakin cantik dirimu. Di bawah perhatian semua orang, kata-kata Ye Chen terdengar di ruangan elegan Istana Lingqiao. Ah, santai saja. Bagaimana denganmu di sana? Membenci. Ini. Apakah ini menunjukkan kasih sayang? Orang-orang di bawah membuka mulut mereka satu demi satu, ekspresi mereka sangat bagus, dan mereka semua sangat marah. Kalian berdua bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar mewah dan berkelas. Melihat ke kamar pribadi, Ye Chen dan Biyu sedang duduk dan minum teh dengan santai, dan itu bukan adegan tidur yang menakjubkan seperti yang dibayangkan semua orang, sedangkan untuk dialog klasik antara keduanya, itu tidak lebih dari akting. Fakta membuktikan bahwa permainan mereka berdua masih sangat sukses, dan Kaisar Hantu Senzi hampir pingsan. Pekerjaan yang bagus. Biyu tidak bisa menahan jempol Ye Chen, tersenyum seperti bunga. Kamu juga tidak buruk. Ye Chen menyeringai. Aku tidak tahu apakah aku bisa menaikkan harganya, temanku. Changshan yang asli di bawah mengeluarkan batuk kering, dan melihat ke paviliun Lingqiao. Jangan tambahkan. Bunuh. 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 Di kamar pribadi Kaisar Hantu Zong, putra Kaisar Hantu masih mengaum seperti anjing gila, wajahnya ganas dan menakutkan, niat membunuhnya terhadap Ye Chen tidak dapat ditahan, dan raungannya mengguncang langit dan bumi. Engah. Mengaum dan mengaum, putra Kaisar Hantu menyemburkan darah tua lagi, dan dia pingsan. Kedua lelaki tua itu bergegas maju dengan niat membunuh di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putra Kaisar Hantu menderita kerugian yang begitu besar di depan umum. Ini adalah perubahan besar yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Suara desahan dan kecapan lidah dari bawah menjadi satu lagi. Apa namanya? Ini adalah surat kabar dunia saat ini. Anda dapat memenangkan lelang dengan jujur. Jika Anda bersikeras berpura-pura agresif, Anda akan menyusahkan orang lain dan membuat mereka menghabiskan 20 juta lebih origin seton tanpa alasan. Sekarang kamu akan dihukum. Tidak ada yang menaikkan harganya, dan tulang yang malang dan langka adalah milik putra Kaisar Hantu. Tuan Changshan tersenyum. Untuk beberapa alasan, melihat kematian Kaisar Hantu dan melihat putra Kaisar Hantu muntah darah, dia merasakan kegembiraan. Lelang berlanjut. Melirik ke kamar elegan Lingqiao Ge, dan kemudian ke kamar elegan Gui Huangzong, Master Changshan mengeluarkan tulang Qiongqi, dan mengeluarkan benda lain dengan jentikan tangannya, yang merupakan bel besar. Bersenandung. Bersenandung. Lonceng besar itu sangat luar biasa, cahaya keemasan bersinar, begitu dikeluarkan, akan terdengar suara Hong Zong Dalu, yang sangat luar biasa. Namun, yang aneh adalah sebagian besar orang di bawah tidak melihat ke arah Master Changshan, tetapi menatap Lingqiao Gong Yajian dengan mata cerah, diam-diam bertanya-tanya apakah Biou berada di tempat tidur dengan Ye Chen atau semacamnya. Hanya saja mereka tidak bisa melihat apa-apa. Namun, jika demikian, sulit untuk menghentikan mereka melihat ke sana, nama Dewa Lubang benar-benar tidak tercakup. Tuan Changshan sangat malu, dan batuk ringan lagi, yang menarik orang yang masih penuh pikiran itu kembali ke sini. Lelang berikutnya masih berjalan lancar, tetapi tanpa partisipasi beberapa orang, itu sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa lagi, karena Hua Tian dibuat menangis, dan putra Kaisar Hantu juga diperkosa. Adapun Dewa Lubang Ye Chen, dia sangat jujur sekarang. Dia melihat setiap lot, tetapi dia tidak bergerak. Dia sedang menunggu peta bintang dari harta karun terakhir, yang merupakan tujuan utamanya untuk datang ke Wanggu Xing kali ini. Kamu benar-benar Raja Iblis di mana-mana. Sambil minum teh, sebuah suara halus masuk ke lautan ilahi Ye Chen. Orang tidak menyinggung saya, dan saya tidak menyinggung orang lain. Ye Chen tersenyum, dan tidak terkejut, seolah dia tahu siapa yang mengirimkan suara itu kepadanya. Jangan menonjolkan diri. Sekte Kaisar Hantu tidak mudah dipusingkan. Aku. Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pintu kamar elegan Istana Lingqiao dibuka paksa. Setelah melihat lebih dekat, dua wanita tua hitam dan putih yang melindungi Biou, begitu saja memaksa masuk. Hah! Para wanita tua hitam dan putih terkejut setelah masuk, dan menatap Biou dengan heran. Dewi, kerudungmu. Kedua tetua, apakah kamu mengabaikan keberadaanku dengan datang seperti ini? Biou menatap kedua wanita tua berbaju hitam dan putih dengan sedikit cemberut. Dewi Pendamaian.
Para wanita tua berkulit hitam dan putih buru-buru menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat, dan berkata satu demi satu, tolong kembalikan Dewi ke Istana Lingqiao dengan tubuh tua itu. Mengapa? Selama pelelangan ini, Istana Lingqiao saya telah memprovokasi Tianfu Shenchao dan Gui Huangzong berturut-turut. Bagaimana mereka berdua bisa rukun? Mereka mungkin akan mencegat dan membunuh kita di tengah jalan. Lebih baik pergi secepat mungkin sebelum pelelangan selesai. Mengingat hubungan antara Istana Lingqiao, Tianfu Shenchao dan Gui Huangzong, apakah nenek moyang kedua keluarga akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Biyu berkata dengan enteng. Mungkin akan ada pemblokiran dan pembunuhan, tapi itu bukan masalah besar. Ye Chen juga sedikit tersenyum. Kamu masih berani merayu dewiku. Wanita tua hitam dan putih itu segera memarahi, dan tekanan dari Kuasi Sage tiba-tiba muncul, jika bukan karena kamu, Istana Lingxiaoku tidak akan memprovokasi Sekte Kaisar Hantu dan Dinasti Dewa Tianfu. Sombong. Biyu tiba-tiba berdiri, matanya yang indah masih bersinar dengan cahaya dingin. Dewi, kita, lansia, junior ini tidak sembrono. Ye Chen bangkit, dan berkata dengan senyum santai, tetuamu juga melihat bahwa mereka memprovokasi orang terlebih dahulu, dan junior ini membalas dengan benar. Dibenarkan untuk melawan. Para wanita tua hitam dan putih mencibir, itulah keluhan antara Anda dan mereka. Mengapa Anda menyeret saya ke Istana Lingqiao? Apakah Anda tahu bencana apa yang disebabkan oleh tindakan ini bagi Dewi saya? Dua senior, jangan khawatir, junior ini akan membantu Dewimu naik tahta. Ye Chen tersenyum. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1210, Peta Bintang. Menurutmu? Kata-kata Ye Chen membuat wanita tua berkulit hitam dan putih mencibir, matanya penuh penghinaan. Alam surgawi, lelucon apa, apakah semua biksu muda hari ini begitu sombong? Jika kedua senior tidak percaya, maka aku tidak ada hubungannya. Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Anda, mundur. Sebelum wanita tua hitam putih itu selesai berbicara, Biyu berkata dengan suara yang dalam, dengan nada tidak senang. Kami. Meskipun wanita tua hitam dan putih itu ingin mengatakan sesuatu lagi, dia menelannya kembali perintah Dewi tidak dapat dilanggar, masing-masing melakukan upacara, berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli apakah itu wanita tua berbaju hitam atau wanita tua berbaju putih, mereka tidak lupa untuk menatap Ye Chen dalam-dalam sebelum pergi. Intuisi mereka memberi tahu mereka bahwa kultivator di Yajian ini, yang bisa membuat Dewi mereka jatuh cinta padanya, dan yang bisa membuat Kaisar Hantu dan Senzi serta Hua Tian memuntahkan darah karena marah, jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Keduanya mundur, dan kemudian Biyu memandang Ye Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, kata-kata kedua ibu mertua itu sedikit menyemangati saya, jadi jangan salahkan saya. Aku bukan orang yang berpikiran sempit, kemarilah, biarkan aku menunjukkanmu seseorang, kata Ye Chen, mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah, dan di antara 100.000 penawar, itu mendarat di sarjana yang menyamar sebagai laki-laki. Seharusnya seorang wanita yang menyamar sebagai pria, Biyu berbisik, menatap Ye Chen, apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Ye Chen tersenyum misterius, kamu seharusnya pernah melihatnya sebelumnya, dan kamu akan terkejut saat melihat wajah aslinya. Ini sangat misterius. Penembakan peta langit berbintang telah dimulai, kata Ye Chen, dengan cahaya di matanya, dan pandangannya tertuju pada gulungan gambar yang sedang dibuka di tangan Tuan Changshan di bawah, yang merupakan peta langit berbintang. Seperti dia, semua orang di bawah duduk tegak, terutama Sok Bijak, yang matanya masih bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Langit dan segudang alam begitu luas, peta langit berbintang adalah titik referensi, jika ada peta langit berbintang, kebanyakan dari mereka tidak akan tersesat di langit berbintang bagi para biksu, ini adalah harta tertinggi, dan sedikit orang akan mengambilnya untuk dijual. Di bawah perhatian semua orang, Master Changshan telah menghentikan penyebaran peta langit berbintang di udara. Ini sangat besar. Melihat peta langit berbintang, ada kejutan dari bawah, bahkan Sok Bijak pun tidak terkecuali. Termasuk setidaknya 3 domain bintang. Orang tua ini telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 2000 tahun, dan dia belum pernah melihat peta langit berbintang sebesar ini. Ini juga sedang dilelang. Dinasti Tianfu benar-benar berani. Kekuatan misterius itu sangat murah hati. Di kamar pribadi, Biyu menghela nafas dan berseru, sayang sekali Istana Lingqiao saya tidak memiliki peta langit berbintang yang besar ini, itu adalah harta karun tertinggi. Dengan peta langit berbintang seperti itu, sebaiknya aku turun dan menawar, kata Ye Chen, berbalik dan berjalan keluar. Biyu tidak menghentikannya, dan tahu apa yang dimaksud Ye Chen. Keberadaan peta langit berbintang yang menutupi 3 bidang bintang sudah cukup membuat kekuatan besar menjadi gila.
Jika Ye Chen mengambil peta langit berbintang di ruang pribadi Istana Ling Qiao, mungkin akan menimbulkan masalah besar bagi Istana Ling Qiao. Dibandingkan dengan menawar di kamar pribadi Istana Ling Qiao, jauh lebih aman untuk menawar di bawah. Di bawah, Ye Chen tidak perlu mengungkapkan identitasnya, bahkan jika dia memotret langit berbintang, tidak ada yang tahu siapa dia. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan kamar pribadi, tetapi dihentikan oleh wanita tua hitam dan putih itu lagi, mengorbankan paksaan kuat dari Kuasi Sage. Setelah keluar, tidak perlu kembali, atau Anda akan tahu konsekuensinya. Apakah dua senior mengancam generasi muda? Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi dia tidak akan marah. Meskipun kata-kata wanita tua hitam dan putih itu agak kasar, dia sangat setia kepada Biyu, yang membuatnya sangat senang. Itu bukan ancaman, tapi peringatan. Wanita tua hitam putih itu mendengus lagi. Mengerti. Ye Chen tersenyum, berbalik dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia ditutupi jubah hitam, dan wajah, napas, dan darahnya semuanya ditutupi oleh evolusi Zhou Tian. 5 juta. 5,5 juta. Saya menawarkan 6 juta. Ketika Ye Chen turun, persaingan di aula lelang sangat sengit, dan suara penawaran seperti gelombang laut, dan ombaknya lebih tinggi dari ombak. Mungkin peta langit berbintang begitu menarik sehingga menarik perhatian semua orang yang hadir, sehingga tidak ada yang memperhatikan saat Ye Chen turun. Inilah yang ingin dilihat Ye Chen, dan akan lebih baik jika dia tidak melakukannya menanggapi. Kembali ke kursi di sudut lagi, Oul Taoxian segera menoleh dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Aku berkata, kamu sudah lama buang air kecil. Bagaimana kamu menahannya? Sudah lama sekali, jawab Ye Chen dengan santai, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke peta langit berbintang. Dewa yang berbakat ini benar-benar kuat, dan semuanya disiapkan untuk dilelang. Yan Laodao juga menoleh, tetapi wajahnya penuh desahan. Setelah pelelangan ini, pasti akan ada pertempuran berdarah di langit berbintang. Jika Anda ambil peta langit berbintang, kamu mungkin akan dikalahkan oleh kuartet. Maka kamu sebaiknya menjauh dariku. Ketika aku dipukuli oleh sekelompok orang, maka kamu selalu membawanya bersamaku. Jangan menakutiku, aku penakut. Orang tua itu menawarkan 10 juta. Ketika mereka berdua berbicara, harga bagan langit berbintang sudah mencapai harga tinggi 10 juta, dan orang yang menjualnya adalah seorang pria berjubah hitam, dan suara harus senior tua. 11 juta. 12 juta. Saya akan menawarkan 13 juta, jika Anda memiliki kemampuan, tambahkan lagi. Seseorang berteriak dengan dominan. Namun, di detik berikutnya, kata-katanya langsung ditenggelamkan oleh harga dari 4 lelang, dan harga penawaran terdengar seperti tamparan, menamparkan wajahnya. Pria itu jujur, duduk di kursi dengan jujur, berpura-pura agresif kurang dari 3 detik, dan berkata dengan malu. Penawaran gila-gilaan membuat harga singkong naik menjadi 30 juta. Biksu tingkat rendah itu hanya menjadi penonton, dan ada banyak orang bijak di antara mereka, semuanya menghela nafas. Mereka berpikir bahwa hanya Sekte Kaisar Hantu, Tianfu Senchao dan Istana Ling Qiao yang memiliki kekayaan yang begitu besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa paviliun lelang benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan salah satu dari mereka menghancurkan yang lain. Sambil mendesah dan mendecakkan lidah mereka, banyak orang akan melirik Sekte Kaisar Hantu, Istana Ling Qiao dan Tianfu Senchao Yajian. Terlalu banyak orang memiliki ekspresi aneh. Sebelumnya, ada banyak harta yang tidak terlalu berharga, dan ketiga keluarga ini bertempur habis-habisan, tetapi sekarang jika menyangkut peta langit berbintang, semuanya telah mati. Secara alami, mereka yang bermata jahat juga melihat petunjuknya, bahkan dengan latar belakang 3 keluarga, mereka tidak berani menawar secara terang-terangan untuk pelelangan. Peta langit berbintang sangat penting, dan mungkin akan membawa bencana. Ye Chen mengerutkan kening, melirik penonton, dan mengerutkan kening lagi. Meskipun Xian Lunyan memproklamirkan diri, visinya masih ada, dia telah melihat ada orang suci di paviliun lelang ini, dan ada lebih dari 1. 50 juta. Selama pelelangan yang berapi-api, suara halus seperti guntur, yang membuat seluruh aula lelang terdiam. Penawarnya adalah seorang wanita tua bungkuk di sudut, tetapi penampilan aslinya adalah seorang lelaki tua abu-abu, auranya sangat gelap, dan tawarannya sangat murah hati, menarik perhatian penonton. 55 juta. Dalam keheningan, seseorang berbicara lagi, dan suara itu datang dari sudut lain, itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. 60 juta. Di belakang lelaki tua berambut putih itu, ada suara lain. Itu adalah seorang pemuda bermata 3 dengan wajah seperti batu giok yang belum dipotong, yang juga disamarkan. Rao Ye Chen dan orang bijak yang hadir belum pernah melihatnya. Bagian bawahnya berisik lagi, 5 juta dan 5 juta dijumlahkan, dan saya tahu dengan pantat saya bahwa ketiga orang itu bukanlah orang biasa, kebanyakan dari mereka adalah sosok Tianfu Senchao, Sekte Kaisar Hantu dan leluhur Istana Ling Qiao.
Setelah pemuda bermata tiga, tidak ada yang menaikkan harganya untuk waktu yang lama. Kemana perginya Dewa Pit? Di tengah keributan, terlalu banyak mata orang yang tertuju pada ruangan elegan Istana Lingqiao. Pertarungan itu begitu sengit sehingga mereka tidak melihat penawaran Dewa Pit. Kebanyakan dari mereka telah turun. Seseorang melihat sekeliling, dan Dewa Pit tahu bahwa kucing itu ada di sudut itu, siap melompat keluar untuk mengelabui orang. Melihat ini, Changshan yang asli di atas panggung melihat sekeliling, 60 juta, tapi ada kenaikan harga. 61 juta. Ye Chen membuka mulutnya, menarik perhatian penonton. Aku akan buang air kecil. Tao Tuayan bahkan tidak memikirkannya, dia langsung bangun, dan berlari lebih cepat dari kelinci. Jika Ye Chen secara tidak sengaja memotret langit berbintang, dia mungkin akan dipukuli oleh kelompok, dan sebagai dia sebagian besar tetangga akan dijemput, dan terlalu banyak hal yang tidak hati-hati.